20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Novel Fadila, saya dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang salah satu tugas dari Pak Haryono, yaitu membuat proposal manajemen proyek. Di sini, di anggota kelompok 9 ini, yang pertama ada Sabit Alifuddin, yang kedua saya sendiri yaitu Naufal Fadila, yang ketiga ada Zulhaidar Irfansyah. Ya, di sini manajemen proyek. Proposal proyek perencanaan network dan web pada Tirta Daya Kosmetik. Jadi di sini proposal proyeknya itu uh, tentang dari PT Tirta Daya Kosmetik, yaitu tentang kosmetik dan kecantikan. Nah, PT Tirta Daya Kosmetik ini perusahaan yang menyediakan perlengkapan kosmetik, produk-produk kecantikan, dan kebutuhan rumah tangga. PT Tirta Daya Kosmetik juga salah satu perusahaan retail yang baru berdiri di Indonesia yang menyediakan perlengkapan kosmetik, aksesoris, produk-produk kecantikan, dan rumah tangga dengan harga yang murah serta terjangkau. Perusahaan ini membuka gerai offline-nya yang bernama Tirta Department Store. Perusahaan ini juga bermitra dengan pemasok supplier terpercaya di Indonesia dan luar negeri untuk menyediakan kombinasi barang-barang fashion yang berkualitas tinggi yang dapat diterima oleh konsumen yang sadar akan nilai suatu produk dan barang. Gerai-gerai yang modern dan luas menyajikan pengalaman berbelanja dinamis dan inspiratif, kembali dan membantu menjadikan kami sebagai department store pilihan di kalangan kelas menengah Indonesia yang tumbuh pesat. Nah, selanjutnya ada rancangan usulan sistem. Ini rancangan webnya, rencana alamat sistem e-commerce dari yang digunakan oleh Tirta Cosmetic Department Store, yaitu tirtacosmetic.com. Sama seperti di gerai offline, barang-barang off fashion yang disediakan berasal dari supplier produk fashion kenamaan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Barang-barang yang dijual tersebut nantinya bisa dilihat oleh pengunjung website secara online 24 jam. Untuk tahapan awal, calon pelanggan atau pembeli yang mengunjungi website dapat mendaftar melalui menu yang telah disediakan. Lalu, calon pelanggan mengisi data diri sesuai formulir yang telah disediakan. Selanjutnya, tahap kedua, pelanggan harus login terlebih dahulu untuk melakukan proses pemesanan produk. Selanjutnya ada tahapan ketiga. Setelah berhasil login dan memesan produk, pelanggan dapat melihat pesanan, mengubah, menghapus, atau melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini tahap keempat, kita dapat melakukan pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran yang ditawarkan, yaitu COD, bayar di tempat, kartu kredit, ataupun transfer bank. Ya, menganalisa sumber daya manusia. Nah, di sini ada struktur organisasi proyeknya. Yang pertama itu, yang tertinggi itu ada owner, seorang yang berada di manajemen puncak yang diserahkan tugas khusus untuk perusahaan sebagai penanggung jawab proyek sistem informasi. Bisa disebut direktur atau presiden direktur lah yang menjadi owner. Yang selanjutnya ada project partner sebagai pemegang jabatan tertinggi dan sebagai perusahaan konsultan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan tim khusus dan multidisiplin sebagai anggota proyek yang akan dijalankan. Nah, project partner yang bertanggung jawab secara langsung kepada owner yang menyewanya.
Selanjutnya ada project manager. Selain harus memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menangani project, harus pula memiliki kemampuan leadership yang baik, yang bagus, dan tingkat aksesibilitas yang tinggi di mana perusahaan dan anggota tim yang direkrut. Untuk selanjutnya itu ada project management. Ia para praktisi yang biasa menangani aktivitas komersial berbasis proyek. Fungsinya untuk membantu project manager dalam mengontrol pemakaian sumber daya yang terbatas, yaitu keuangan, sumber daya manusia, waktu, kertas, alat tulis, dan hal sebagainya, agar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada tim manager, yaitu tim leader dari beberapa divisi yang ada. Tugas mereka melakukan koordinasi secara langsung maupun tidak langsung pada hierarki di atas mereka maupun di bawahnya. Tim manajer bertanggung jawab penuh atas alur koordinasi dan alur komunikasi antara setiap divisi yang dikelolanya. Selanjutnya ada information technology, yaitu merupakan jawaban atas kebutuhan sistem informasi yang telah didefinisikan. Semua rencana strategis yang telah disusun oleh kedua tim sebelumnya pada akhirnya harus diimplementasikan secara teknis. Jadi, apa itu WBS sih? Work Breakdown Structure. WBS itu merupakan suatu metode dalam pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS juga diperlukan untuk melakukan breakdown. Apa itu breakdown? Yaitu perincian atau pemecahan tiap proses untuk menjadi lebih detail. Jadi rincian itu lebih detailin lagi. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek menjadi lebih detail dan memiliki tingkat yang menyeluruh. WBS juga akan disusun berdasarkan pada dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Kemudian proyek diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang lebih terperinci. Nah, jadi sekarang jadwal proyek. Apa itu jadwal proyek? Jadwal proyek merupakan kegiatan penetapan jangka waktu kegiatan yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta aktivitas waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Jadi jadwal proyek itu kegiatan yang semuanya dimasukkan dari detail-detail kerjaan, biaya, semuanya. Nah, untuk jadwal proyek ini akan dibahas oleh Mas Haidar. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Nova. Jadwal proyek pada tahapan pertama, poin pertama tentang persiapan proyek memakan waktu durasi 7 hari, sekitar tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 Januari 2022. 1.1 pengembangan proyek proposal proyek memakan waktu 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Januari 2022. 1.2 persetujuan proposal proyek memakan waktu 1 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 3 2022. Terus 1.3 pembentukan tim proyek akan memakan waktu 4 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 7 2022. Kemudian tahapan kedua, poin 2, pembangunan arsitektur dan pengujian memakan waktu 56 hari dari tanggal 8 Januari sampai
3 Maret 2022. 2.1 analisa kebutuhan jaringan memakan waktu 2 hari dari tanggal 8 Januari sampai 9 Januari 2022. 2.2 pembelian perangkat sekitar 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 3 2022. 2.3 penerapan instalasi jaringan komputer memakan waktu 30 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 12 Februari 2022. 2.4 penerapan instalasi server memakan waktu 4 hari dari tanggal 13 Februari sampai tanggal 16 Februari 2022. Kemudian selanjutnya 2.5 penerapan instalasi OS pada perangkat pada PC memakan waktu 4 hari dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Februari 2022. 2.6 konfigurasi jaringan, router, switch, dan server memakan waktu 7 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 2 Februari 2022. 2.7 penerapan hak asasi jaringan dari tanggal 3 dari memakan waktu 3 hari dari tanggal 28 bulan 2 sampai tanggal 1 Maret 2022. Terus 2.8 review koreksi akhir memakan waktu 2 hari dari tanggal 2 Maret 2022 sampai tanggal 3 Maret 2022. Tahapan 3. Poin 3 implementasi. Yaitu dia memakan waktu 7 hari dari tanggal 4 Maret 2022 sampai 10 Maret 2022. 3.1 testing jaringan memakan waktu 4 hari dari tanggal 4 Maret 2022 sampai tanggal 7 Maret 2022. 3.2 training operator memakan waktu 3 hari dari tanggal 8 Maret 2022 sampai 10 Maret 2022. Total pelaksanaan proyek itu 70 hari dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 10 Maret 2022. Rencana anggaran proyek. Anggaran budget suatu proyek merupakan rangkaian biaya atau target uang yang diperlukan untuk biaya material, pekerja, subkontraktor, dan total biaya proyek. Dari sudut keuangan, anggaran ini harus realistis jika dibandingkan dengan pengeluaran biaya aktual dari proyek tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Rencana anggaran proyek. Tahapan pertama. Poin pertama, persiapan proyek memakan waktu 7 hari. Harganya 100.000 dan totalnya 700.000. 1.1 pengembangan proposal proyek. Durasinya 2 hari dengan harganya 100.000, totalnya 200.000. 1.2 persetujuan proposal proyek memakan waktu 1 hari dengan fee per harinya 100.000, total 100.000 rupiah per hari. 1.3 pembentukan tim proyek, durasi harinya 4 hari, fee per harinya 100.000, total fee-nya 400.000. Kemudian tahap kedua,
Poin 2, pembangunan arsitektur dan pengujian. Durasi harinya sekitar 56 hari. Fee per harinya 75.000. Total fee-nya 4.200.000. 2.1, analisis kebutuhan jaringan. Durasinya 2 hari. Total fee-nya 75.000. Harga fee-nya 75.000 dan total fee-nya 150.000. 2.2, pembelian perangkat. Nah, iya, Mas. 2.2, pembelian perangkat. Durasinya 4 hari, fee-nya per hari 75.000, totalnya 300.000. 2.3, penerapan instalasi jaringan komputer. Durasinya 30 hari, fee per harinya 75.000, total fee-nya 2.225.000. 2.4, penerapan instalasi server. Durasi per harinya 4 hari, fee per harinya 75.000, total fee-nya 300.000. 2.5, penerapan instalasi OS dan PC. Memakan waktu 4 hari, fee per harinya 75.000, dan total fee-nya 300.000. Kemudian selanjutnya 2.6, konfigurasi jaringan, router, switch, server, dan lain-lain. Durasinya 7 hari, fee per hari 75.000, total fee 525.000. 2.7, penerapan akses jaringan. Durasinya 3 hari, fee per hari 75.000, total fee-nya 225.000. 2.8, review koreksi. Durasi harinya 2 hari, fee per harinya 75.000, total fee-nya 150.000. Selanjutnya, di tahapan ketiga, poin 3, implementasi, durasinya 7 hari, fee per hari 45.000, total fee-nya 315.000. 3.1, testing jaringan, durasinya 4 hari, fee per hari 45.000, total fee-nya 180.000. 3.2, training, durasi per hari 3 hari, fee per harinya 45.000, total fee-nya 135.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sabit. Ya, berikutnya yaitu adalah rencana anggaran proyek pada tahap ketiga dan keempat. Nah, di sini untuk tahap 3 dan keempat yaitu untuk poin 3, implementasi, durasi 7 hari, fee 45.000 dan total fee 315.000. Pada poin 3.1, testing jaringan, durasi 4 hari, fee 45.000, total fee yaitu 180.000. Pada poin 3.2, trading, durasi 3 hari, fee-nya 45.000, total fee 135.000. Poin 4 yaitu perencanaan, durasi 70 hari, total seluruhnya yaitu 5.215.000.
Nah, selanjutnya yaitu pada poin 5 yaitu hardware, durasi 4 hari, fee-nya fee total 178.400. Untuk 5.1 yaitu dedicated server, durasi pemasangan 1 hari, totalnya yaitu 113.900 juta. Pada poin 5.2 yaitu router, untuk durasinya 1 hari di 29.227.600. Nah, pada poin 5.3 untuk switch yaitu 21.199.900. Pada poin 5.4 firewall, durasi pemasangan 1 hari, harga total 10.032.000. Nah, di sini pada rencana anggaran proyek tahapan ke-6 dan sekaligus ke-7 yaitu aplikasi dan server. Nah, untuk tahapan 6 ini untuk bandwidth-nya sendiri durasi pasangan 3 hari dengan total 93.398.450 rupiah. Nah, di sini di 6.1 yaitu adalah ada fiber optik, pemasangan fiber optik selama 1 hari, durasi 1 hari di harga 38.530.450 rupiah. Nah, di sini ada FO lagi yaitu untuk interkoneksi gedung menggunakan 500 meter, durasi 1 hari di harga 19.868.000. Nah, di sini terdapat dedicated FO untuk durasinya itu sangat 1 hari di total fee-nya 35 juta. Untuk database, nah, di sini di poin 7 database itu dia durasi pemasangan 1 hari di harga 135.601.432 rupiah. Nah, di sini ada perancangan total yaitu durasi 78 hari. Total semuanya yaitu 408.623.282 rupiah. Nah, berikutnya yaitu faktor penentu keberhasilan proyek. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor terhadap penentuan keberhasilan proyek, yaitu ada teknologi, organisasi, kekuatan pasar, dan perencanaan. Nah, pada teknologi ini, teknologi merupakan bagian dari proyek yang mempunyai dampak besar pada kesuksesan sebuah proyek. Berikutnya, organisasi merupakan sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan modernisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif serta efisiensi dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Nah, selanjutnya ada kebutuhan pasar, yaitu merupakan kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Nah, berikutnya ada perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasaran proyek, yaitu menjadwalkan anggaran dan mutu. Nah, di sini ada faktor penentu keberhasilan proyek yang selanjutnya, yaitu tim proyek. Tim proyek merupakan project
tim grup yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki berbagai macam keahlian dan dibentuk untuk meneliti rencana baru, atau kita sebut engineer. Nah, berikutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini yaitu faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Nah, di sini terdapat faktor lainnya, yaitu faktor lain yang yaitu contohnya peraturan pemerintah yang baru, masalah-masalah yang terkaitan dengan hak paten kepemilikan, serta pengaruh lingkungan baru. Nah, di sini merupakan sebuah struktur arsitektur jaringan atau bisa disebut topologi jaringan. Nah, di sini terdapat sebuah komponen-komponen dari list anggaran proyek tadi, yaitu seperti switch, firewall, setelah itu ada router, terus ada server, seperti itu. Selanjutnya merupakan kebutuhan dari sisi network infrastruktur. Nah, di sini network infrastruktur itu terdapat 4 bagian. Nah, yang pertama ada hardware, yang kedua ada ISP, yang ketiga ada OS di sini pakai OS Ubuntu, yang keempat ada firewall. Nah, untuk hardware sendiri di sini menggunakan server dari Xeon, server Xeon, RAM 16 GB, hard disk 2 TB, dan menggunakan satu IP public dedicated. Selanjutnya di sini pakai ISP dari Bisnet. Nah, di sini kami memakai 200 Mbps untuk bandwidth-nya. Setelah itu kami di sini menggunakan OS Ubuntu seri 14.04.3 LTS. Nah, di sini kami juga menggunakan sebuah firewall dari Netgear ProSafe VPN Firewall seri SRX 5308. Nah, berikutnya merupakan kesimpulan dari manajemen proyek kami dalam arsitektur e-commerce. Nah, kerangka kerja perencanaan konseptual di mana aplikasi bisnis dan teknologi informasi didesain sebagai arsitektur terpadu dari sistem perusahaan yang mendukung inisiatif bisnis strategis dan proses bisnis lintas fungsi. Nah, arsitektur di sini yaitu dasar-dasarnya dari aplikasi web tirtakosmetics.com adalah arsitektur client server yang merupakan pemrosesan aplikasi ini dijalankan melibatkan kedua sisi, yakni sisi mesin server pusat dan sisi klien. Di dalam pembangunan arsitektur e-commerce ini, diperlukan kerangka arsitektur terdiri dari berbagai building block entity seperti permainan anak-anak yang seperti Lego yang dapat dengan mudah dicopot serta dipasang sesuai hati dengan kebutuhan yang diinginkan untuk mendirikan sebuah arsitektur sesuai keinginan. Nah, arsitektur ini dibangun oleh berbagai building block dalamnya dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan perusahaan. Komponen-komponen tersebut antara lain order management server, product configuration server, dynamic content server, commerce transaction server, dan secure access server. Masing-masing komponen ini secara fleksibel dapat dengan mudah dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yaitu kami bangga kuliah di STMIK Bani Salih.